Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Hikmatul Fadila dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Muhammadiyah Bulukumba semester 7. Di mana di sini kami diberi tugas tentang contoh praktek mengajar. Di sini saya akan membahas tentang praktek mengajar, di mana mula-mula saat masuk di ruangan saya akan menyuruh siswa atau ketua kelas untuk menyiapkan kelas, kemudian membaca doa sesuai ajaran masing-masing. Kemudian setelah itu saya akan mengabsen siswa-siswi kehadirannya. Kemudian setelah itu saya akan membahas tentang KD yang akan dirampungkan pada minggu itu, di mana membahas KD 3.1.6 tentang menelaah karakteristik struktur dan kaidah kebahasaan teks drama baik dalam bentuk naskah ataupun pentas, di mana di sini indikator pencapaiannya ada dua, yaitu mampu mengetahui struktur dan kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks drama, kemudian mampu memahami struktur dan kaidah kebahasaan teks drama baik dalam bentuk naskah maupun pentas. Di sini saya akan membahas tentang struktur teks drama, di mana struktur teks drama ada 3 bagiannya, yaitu prolog, dialog, dan epilog. Di mana prolog adalah bagian awal dalam naskah drama yang biasa diceritakan oleh seorang dialog. Kemudian dialog terbagi juga menjadi 3, yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Di mana orientasi adalah bagian awal cerita yang menggambarkan situasi yang sedang atau sudah terjadi. Kemudian komplikasi adalah bagian dari dialog yang menggambarkan tentang mulainya ada konflik atau gangguan-gangguan yang terjadi pada tokoh. Kemudian dilanjutkan pada resolusi, di mana di dalam resolusi ini bagian klimaks dari drama berupa babak akhir cerita yang menggambarkan penyelesaian atau konflik-konflik yang dialami para tokoh. Nah, setelah itu masuklah kita kepada epilog, di mana dalam epilog ini bagian akhir dari teks drama yang berfungsi untuk menyampaikan intisari cerita oleh seorang aktor atau dalang dari cerita itu. Ya, setelah siswa memahami apa itu struktur teks drama yang terdiri atas prolog, dialog, dan epilog, maka saya akan membagi kelompok dalam beberapa bagian. Kemudian saya akan menyuruh siswa menganalisis teks drama tentang keong emas. Kemudian setelah dianalisis, mereka akan merampungkan pendapat masing-masing. Kemudian setelah merampungkan, saya akan menyuruh mereka membuat pohon struktur teks drama, di mana pohon itu dia akan gunting-gunting kertas kecil, kemudian ditempel di kertas karton. Nah, setelah selesai membuat pohon struktur teks drama, siswa akan memajang di ruangan supaya siswa bisa mengingat kembali apa itu struktur teks drama. Nah, setelah saya menjelaskan tugas masing-masing kelompok dan waktu sudah berakhir, saya akan meminta ketua kelas untuk menyiapkan kelasnya kembali. Kemudian saya persilahkan untuk istirahat. Nah, itulah contoh praktek mengajar yang akan saya lakukan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.